warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sabtu. Bertemu lagi dengan kita di acara Vasco Talk untuk Yang episode kedua. yang kedua. Malam hari ini saya, Tika, ditemani teman-teman saya ada dua. Kata-kata itu lebih mengarah ke bahwasannya apa? Dunia itu tempatnya bukan di hati. Kalaupun harus ada di hati, taruh di paling luar hati, karena di hati itu cuman milik Allah. Jadi intinya kalau kita nanti itu pulang, kita tuh ninggalin apa sih? Apa kita ninggalin motornya tadi atau ninggalin apa? Jangan sampai kita tuh nanti kalau pergi ke tempat terus kita pulang, kalau kita nggak bawa oleh-oleh kan juga nggak asik Nggak tuh. asik, Tekoni oleh-oleh apa gitu kan nggak asik. Terus ketika kita ninggalin tempat itu, kita tuh ninggalin apa sih? Apakah tadi yang dimaksud kakek itu ninggalin motor atau ninggalin apa? Ternyata setelah tak renungin ya, dunia itu emang tempat buat kita singgah, tapi bukan tempat kita untuk apa ya, mencari sesuatu yang nggak perlu kita bawa pulang nanti kita sudah meninggal. Dunia itu tempat meninggal. Wah, Ya, tempat itu asik. dunia tempat meninggal. Itu kata-katanya Ustaz Dery Sulaiman. Oke. Asik. Berarti pulang di sini istilahnya adalah kembali ke Rahmatullah. ya. Bukan pulang ke rumah ya maksudnya ya. Bukan. Rumah masa depan, Mbak. Oh, rumah rumah bisa. Jadi maksudnya sebelum kita pulang kita harus mencari oleh-olehnya dulu Oleh-olehnya nanti di sana. dulu. Oleh-oleh atau apa jenenge? Sangu, Mas. Sangu untuk beli oleh-oleh mungkin. Iya, Kalau kita kalau bilang sangu ya kita bilang sangu, kita tuh cuman ibaratnya sangu itu cuman buat perjalanan ketika kita pulang kan. Kita pulang tuh cuman bawa sangu ya sampai lokasi atau tujuan kita ya, sangunya buat apa dong? Kalau kita nggak bawa oleh-oleh untuk orang yang kita cintai itu. Jadi bawa sangu dan oleh-oleh itu penting bagi saya. Untuk apa? Oleh-oleh ketika kita ngadap Allah tuh kita paling nggak bawa sesuatu yang spesial gitu loh. Iya. Nggak cuman bawa sangu tok. Nek sangu tuh menghantarkan, nek oleh-oleh itu sesuatu yang akan kita kasih. Yang kasih. Nah, Itu kan tadi apa jenenge Mbak Tika, apa jenenge kiasan apa ya? Itu nek di apa jenenge? Nek disebut Diartikan? nek diartikan kesesungguhannya itu oleh-oleh itu yang seperti apa gitu. Nah, amal kebaikan. Ya kan banyak. Oke. Jadi, Contohnya yang ya. ringan. Oke. Sebelumnya cerita dulu nih. Ya. Cerita dulu. Jadi tahun 2015 saya itu sempat merantau ke suatu daerah yang dingin dan tinggi di daerah dataran tinggi Dieng. Saya Wonosobo. Di sana saya berada di pondok pesantren. Di sana itu saya merasakan satu hal yang membuat saya itu seakan-akan Allah itu nggak sayang sama saya. Jadi di sana saya sudah sendiri, jauh dari orang tua. Saya dikasih ujian sakit-sakitan, saya sering pagi itu mimisan, muntah darah, sering pingsan, bahkan sampai akhirnya saya pulang ke Bantul itu hampir dirawat di rumah sakit itu setahun hampir 3 kali, dan itu berminggu-minggu lamanya sekali opnam. Lalu saya banyak nyalain Allah, nyalain segalanya. Kok kenapa sih yang dikasih ujian tuh cuman saya tok, nggak orang-orang lain? Padahal saya kan niatnya di pondok itu kan pengen cari ilmu agama tuh, tapi kenapa dikasih kayak gini? Akhirnya setelah 1 tahun pengobatan, akhirnya bisa dikatakan sembuh. Saya mulai merenung, mungkin ini sisa nyawa yang dikasih bonus buat saya. Kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Jadi ngeri ya. Jadi saya dulu pernah nggak sadar diri itu hampir 12 jam di rumah Nggak sakit. sadar. di pondok pesantren. Oh, di pondoknya. Saya Nggak hampir dibawa ke rumah sakit. terus dibawa ke rumah sakit. Saya Itu apa pingsan atau apa itu? jadi habis maghrib, habis sholat mau setor hafalan, saya bilang sama teman saya, aku tak ke kamar dulu. Terus udah nggak inget apa-apa. Tiba-tiba bangun tuh udah dari jam 6:30 malam sampai hampir jam 8 pagi, sadar tuh udah di tempat tidur, udah nggak inget apa-apa. Jadi mungkin ini kesempatan kedua buat saya benahin diri saya sendiri. Terus akhirnya saya mulai renungin diri saya sendiri. Ini kesempatan emas bagi saya. Kemarin saya sempat
selama sakit saya sempat nyalain Allah, nyalain segala macam. Ternyata Allah tuh pengen nunjukin satu kenikmatan ke saya, bahwasanya ketika saya sakit itu saya bisa ngerasain nikmat yang sesungguhnya. Jadi sebuah apa ya, salah satu pengantar cerita buat malam hari ini, bahwasanya saya pengen bawa sesuatu yang bentuk permintaan maaf saya ke Allah yang telah saya salah-salahin di masa lalu. Jadi intinya jadi butuh kesadaran untuk memulai amal yang untuk bawa oleh-oleh tadi kan. Ya. Berarti itu latar belakangnya. Nah, latar belakangnya. Sekarang yang sudah Mas Said lakukan untuk merealisasikan itu Oke. apa aja? Bercerita. Jadi ceritanya lagi ya. Ceritanya Oke. lagi. Untuk merealisasikan itu butuh proses yang lama. Saya pernah jatuh bangun, sempat deket sama Allah, sempat jatuh lagi, hingga akhir puncak dari kegalauan saya itu tahun 2018. 2018 itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Belum lama berarti. Belum lama. Ketika saya sempat jauh dari Angkatan Muda Muhammadiyah, sempat jauh dari Allah, saya sibuk di dunia musik. Saya Pemain Marching band. Oh, marching sempat band. masuk ke dunia musik segala Kirain yang macam. megangin kabel. Oh, saya kabel enggak. Terus ketika saya ikut event di Filipina, saya pulang dari Filipina tuh di pesawat nangis. Saya tengok jendela pesawat, kaca pesawat tuh lihat ke bawah tuh udah pikiran saya kemana-mana. Saya habis ini mau ngapain? Saya mau kuliah atau saya mau kerja atau apa, saya nggak tahu apa-apa. Soalnya setelah lulus itu saya cuma fokus di musik. Habis itu saya pergi ada event di luar negeri, pulang bener-bener galau. Akhirnya pulang sampai di Indonesia, sebulan saya nggak ngapa-ngapain, cuman jadi kaum rebahan yang suka Dodolan semongko. Dundang-dundung. tapi nggak sukses. Akhirnya saya diajak salah satu sahabat saya namanya Pak Topo untuk Gini. ikut bantu di SD Bulan. Oh iya. Oh, Jadi TPA. aja, TPA, Mas, TPA. Tiap pagi. itu ya? Tiap pagi. Di SD mana, Mas? SD Bulan Oh, Asia Bulan Asia. Bantul, ya. Itu Tempatnya siapa? awal mulai kenal sama Mas Dito. Oh, dari situ. Dulu sering ketemu di parkiran, tapi saling nggak sapa. Iya, dulu kita belum kenal ya. Belum kenal, cuman tahu nek singguhan nanti cah pang bapak, tapi orang saling sapa. Dari pertemuan di SD Bulan itu, saya dipertemukan dengan salah satu ibunda dari kader terbaik Palbabang juga, ibunda Siapa? dari Mas Hafid. Oh. Saya diajak untuk gabung, Bu siapa? Bu Fitri, Mbak Bu Fitri. untuk gabung di Layismu. Waktu itu juga bingung di Layismu tuh ngapain sih, kegiatannya ngapain, dan juga apa sih yang saya dapatin ketika saya gabung di Layismu. Waktu itu saya nggak mikirin yang lain, cuman saya pengen biar saya itu ada kegiatan dulu. Akhirnya gabung di Layismu. Satu persatu mimpi saya itu mulai terwujud ketika saya benar-benar ikhlas, tulus berada di Layismu. Jadi banyak mimpi-mimpi saya itu yang mulai terwujud dibantu oleh Allah. Karena apa? Karena di Layismu itu kan kita banyak berjuang untuk agama nih. Iya. Banyak berjuang untuk umat nih. Salah satu ayat favorit saya surat Muhammad ayat 7. Us, kelas. Asik itu. Barang siapa yang melanggar Allah kan ditolong sama Iya, Allah sini, juga. Mas. Oh, di sini loh, tertulis. Tertulis ini. Jadi itu pegangan saya ketika di Layismu. Saya kenal banyak orang, bisa ketemu banyak orang, dan akhirnya saya juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang Nggak selalu boleh itu. Nggak boleh selalu support saya untuk terus berbuat kebaikan. Dan juga berkat saya berjuang di Layismu, alhamdulillah saya bisa kuliah juga di Asia. Ya. Dan teman-teman di kampus juga alhamdulillah, karena saya ambil kelas karyawan, banyak dari ketua PDM kota, dari ketua PCM minggir. Jadi seakan-akan Allah itu pengen jagain saya biar saya itu enggak oleng mungkin ya. Ditemuin dengan di kantor juga ketemu orang-orang baik, di kampus juga ketemu dengan orang-orang baik. Jadi Asik sekali ya, Mas. asik. Itu menarik banget apa ketika ketika Mas Said di atas pesawat biasanya nek nang pinggir jendela iki foto. Nah,
foto gawe Insta story terus engko di-update tuh aku wis tau numpak motor kabel. Nah, Tapi ini beda ya Mbak ya, Mbak Tika ini beda. Kalau Mas itu malah takut, merenung, malah nangis kan tadi kan saya cerita. Itu sebagai titik awal atau gimana itu? Itu mungkin titik awal ya. Jadi titik awal saya merenungi, kembali merenungi setelah saya sakit, saya sempat dekat sama Allah. Terus saya sempat sibuk dengan kesibukan duniawi, saya kejar mimpi-mimpi saya, dan akhirnya ketika kita yang tadi kata Simba saya, dunia ditaruh di hati ya, Maka sing oleh ya mung dunia cuma dong. dunia atau Allah itu kan maha pecemburu ya, Iya. cemburu dengan ketika dia diduakan tuh Allah itu cemburu. Jadi itu titik baliknya itu di pesawat itu. Saya benar-benar merenungi, saya pulang ke Indonesia tuh saya mau ngapain tuh. Mimpi saya sudah, salah satu mimpi sudah terwujud. Saya mau ngapain sih akhirnya ya tadi. Saya merenung. Saya mulai introspeksi diri bahwasanya saya jauh sama Allah ya. Saya harus deket lagi, dan itu butuh proses yang lama. Rujuk ya. Rujuk. Terus apa lagi Mbak Tika ini? Yang harus digali ini menarik sekali loh Mas. tadi ini kan udah kebuka kenapa Said akhirnya kuliahnya mundur 1 tahun berarti ya. Mundur 1 tahun. Terus berarti gabung di Lazismu dulu, Bergabung di Layismu, baru kuliah. baru kuliah. Terus sekarang kuliahnya berarti campur ya? Campur. Tidak satu usia gitu. Enggak satu saja. Ada yang paling senior itu malah yang menarik bagi saya untuk kenapa saya ambil tema ini. Saya diajari, namanya beliau Pak Nasirul, dia ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir Sleman. Dia sudah purna dari Kemenak. Dia kuliah karena apa? Dia bilang kayak gini. Saya pengen nyari ilmu, saya pengen nyari sangu dan pengen cari oleh-oleh biar ketika nanti saya pulang usia selama saya purna sampai saya meninggal itu saya terisi dengan tetap menjaga iman saya di Unisa ini. Jadi dia kuliah itu motivasinya bukan buat kerja, cuma buat ngisi waktu luangnya itu. Biar bermanfaat. Jadi inilah apa ya cara Allah biar saya makin introspeksi diri bahwasanya yang sudah sepuh aja masih semangat. Semangat. Buat cari yang muda-muda seperti kita ini Mas ya. Buat cari bekal untuk pulang tadi. Apalagi nih. Terus tadi loh Mbak yang menarik itu kita harus menyiapkan oleh-oleh. Nah, itu oleh-olehnya tuh bentuknya tuh seperti apa, kemudian aplikasi ke kehidupan sehari-hari itu seperti apa, yang ringan-ringan aja. Oke, yang ringan-ringan nih. Salah satu bentuk cari sangu dan cari oleh-oleh untuk Allah yang sangat baik tuh, satu kuncinya jangan pernah mengecewakan Allah. Jadi Allah sedikit pun jangan pernah. Jadi Allah itu kasih kita rezeki itu udah banyak banget. Kadang kita selama pandemi ini yang suka mageran, yang mengatasnamakan permageran duniawi untuk mencegah COVID dengan hanya berleha-leha di depan layar HP. Terus kita sering stalking IG yang nggak jelas yang nggak jelas. Sekarang bilang, IG itu Mas. Isinya yang nggak jelas. Akhirnya kita bilang, dia lebih beruntung dari kita ya. Itu salah satu bentuk kita mengecewakan Allah nih. Padahal kita sudah dikasih HP untuk stalking aja itu udah rezeki loh. Jadi kita nafas aja udah rezeki. Wah, bener. Kita bangun tidur aja udah rezeki gitu. Banget itu. Tapi kita sering menyalahkan Allah. Iya. Kita sering menyalahkan, kok saya sih kenapa saya. Terus gimana cara cari oleh-oleh yang baik, yaitu tadi. Yang pertama, untuk cari sangu bersyukur. Dicatat loh Mbak Tika, enggak lali. Catat. Catatnya tugasnya Mas Dito. Pertama, lanjut. Bersyukur ya. Kita bersyukur itu udah salah satu bentuk kita menghargai nikmat Allah. Yang kedua, amalan sederhana yang membuat rasa syukur kita makin mengalir tuh ya tadi kita mengucap hamdalah ketika bangun tidur. Itu sudah salah satu amalan yang sederhana tapi orang lain jarang melakukan. Terus amalan sederhana ini bukan sombong ya. Yang sering saya lakukan dari SD sampai sekarang itu sholat duha sebelum berangkat sekolah atau sebelum kerja. Jadi paling nggak 4 rakaat lah, 4 rakaat sebelum kita kerja atau sebelum kita sekolah. Itu salah satu cara kita untuk bawa oleh-oleh tadi.
kan itu kan salah satu amal kebaikan ya. Iya. Oleh-olehnya ya pahala. Itu sholat duha itu manfaatnya luar biasa. Hidupnya lebih apa ya, lebih tertata lagi, nggak gerusah-gerusuh, nggak kesusu. Kalau mau berangkat kerja tuh nggak buru-buru gitu loh, karena kita sudah punya planning. Kalau mau kerja saya sholat duha jam sekian itu sudah terplanning dengan sendirinya. Lalu amalan-amalan sederhana yang bisa bawa oleh-oleh untuk pulang ke akhirat tuh ya apa ya, rasa gimana amalan itu yang sebenarnya jarang orang lain lakukan tapi kita lakukan. Contohnya nih, nyinggirke watu ning dalan, nyinggirin Ringan tapi jarang. ringan tapi jangan cuma nyenggol kerikil dikit tuh kan semua orang bisa tuh nendang gitu. Iya. Tapi nek bataku aja Mbak. Lorong. Loro. Jadi nyinggir ke apa sih, batu kecil di jalan itu juga salah satu beli oleh-olehnya untuk bawa ke akhirat nanti. Ya kan oleh-olehnya pahala nih ceritanya. Jadi pahala sederhana yang orang lain jarang melakukan. Jadi kita malah ini ya Mas, mau memungut amalan-amalan yang ringan Ah, yang jarang orang lain di apa ya, dilakukan. Ah. Itu ada bukunya Mas, saya punya itu. Oh. Besok kita berdasar. Siap. Keren tuh beda buku. Siap. Berarti episode selanjutnya. Iya, Oke. episode selanjutnya kita sama kan ngomongin gitu. ya sama yang jelek nanti ya, Siap. sama. Jadi buat apa sih kita kalau bagi saya ya, ngamalin sunah-sunah Rasul itu kan banyak. Banyak banget. Amalan sederhana itu tuh banyak. Dan kalau kita bisa melakukan yang ringan dan itu continue, kenapa enggak? Jadi kadang nyon sewu nih, maaf nih, kita sering ketemu orang yang apa ya, mengatakan amalan-amalan yang besar-besar, tapi implementasinya dia juga nggak ngelakuin. Tapi kita nggak perlu ngomongin yang besar-besar, kalau yang sederhana aja itu ada gitu. Iya, dan harus continue tadi. Continue. Intinya istiqomah. Istiqomah. Wah, itu berat banget, Mbak. Kalau ngomongin istiqomah itu sangat berat loh, Mbak Tika. Karena yang ringan itu istirahat. Iya, yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Betul itu. Ya, Itu sangat karena berat. Amalan juga dinilai dari niatnya, Iya. bukan karena Jadi kalau besarnya Inama yang amal kita biniat. lakukan. artinya apa? Sesungguhnya semua itu tergantung dari niat Oh, kita. iya. Siap. Oke. Niat iki ngluruskin niat ki wangel. Wangel lah. Wangel. Kadang wis begini wis niat banget. Oh, wis niat apik ngono kae mergo Gusti Allah. Engko nek ambasan tekan nggone wis mergo dhek. Waduh. Ini pernah ya waktu dulu ya. Oh, pernah mergode? Enggak, Oh, pernah ya dulu ya. Pernah, tapi pernah. Udah, bukan dia. Pernah. Jadi malam hari itu wis bikin planning kok, aku bikin alarm jam 3 sholat tahajud. Nangekke dhek. Ora. Oh, ora. Pernah sih. Kan pernah. Jadi niatnya Aduh, aku pengen nyebut jangan. niatnya tuh udah beda. Beda. Bangun tidur cuman pengen niat bangunin sholat tahajud itu kan udah beda lagi tuh niatnya. Beda. Niat kita kan sudah apa ya? Kelihatan kita tuh alim gitu. Iya. Wah. Di mata Allah atau di mata DE? Di mata Oh, DE. DE. Jadi DE. Jangan. Jangan enggak boleh. Jangan, nggak boleh. niatnya tuh kalau niatnya udah beda ya nanti tibanya juga beda. Ada lagi? Udah selesai tadi. Ini penutupannya agak bikin kaget ya. Iya, nek arep beloki rating sih. Rating sih, oke. Terus Tuh, masih ada lanjutan? masih. Oh iya, oke. silakan. Lanjut nggak nih? Wah, lanjut aja, lanjut Silakan aja. lanjut. Terus apa namanya itu ketika kita cari oleh-oleh kita tuh nggak boleh lea-lea banget nih, karena kadang kalau kita cari oleh-oleh di tempat wisata, kalau kita tuh cuman asal beli, nanti kadang di rumah tuh sampai rumah atau sampai lokasi itu mengecewakan nih, ya nggak? Kadang mergo regane murah, Betul. terus diprovokasi koncone, akhirnya beli. Bakule, biasanya yang provokasi bakule. Bakule ya. Akhirnya bawa pulang tuh mengecewakan gitu. Jadi kalau bisa kita tuh apa ya, cari oleh-oleh buat Allah ketika kita menghadap di hadapannya itu ya sebisa mungkin ya benar-benar hati-hati. Iya. Jangan cuman kamu dikasih tahu si A untuk melakukan ini, si B melakukan ini, terus akhirnya apa ya, kita cuman asal-asalan dalam melakukannya. Pengen ibaratnya pengen melakukan amalan yang banyak banget dalam satu hari, tapi endingnya apa? Nggak istiqomah. Iya. Niatnya udah beda. Itu kan sama aja kita berbuat kebaikan tapi apa ya, cuman asal-asalan, dan itu
kalau kita besok di hadapan Allah tuh mungkin Allah akan bilang apa, kamu tuh ngapain sih di dunia, sholat jengkang-jengking tapi nggak cuma nina. Itu kan sama aja kita beli oleh-oleh buat Allah tapi sama Allah ditolak kan. Iya. Kita berbuat banyak kebaikan tapi Allah tolak. Kayak ada pernah cerita Cerita lagi nih. Nabi, Di sini cerita apa? ada kisah Nabi itu dapat curhatan dari salah satu sahabat, bahwasanya sahabat itu tanya, tetangga saya itu sholatnya rajin, ibadahnya baik, sedekahnya baik, tapi sayangnya satu, dia tuh sering bikin sakit hati orang lain. Lambe turah gitu. Lambe turah. Cuma gara-gara satu. Cuma Lidah. gara-gara satu itu, lidahnya. Sama Allah ditolak semua amal ibadahnya karena apa? Dia pernah menyakiti hati orang lain. Berarti harus hati-hati dengan lidah kita. Lidah kita tuh ibarat pedang. Pisau apa pedang? Silat. Silat, ya. Setajam. Setajam silat. Jadi apa ya? Tapi angel banget tuh Mas Win Joko nih. Keceplosan. Iya, seringnya keceplosan. Keceplosan. Biasanya Mbak Tika tuh. Enggak toh. Enggak cuman Mbak Tika ya. Biasanya kaum Hawa ya. Biasanya Hawa kan ya. Mengakui sendiri ya. Jujur ya. Saya niatnya beda ya, Mbak. Emang niatnya apa? Niatnya biar membuli. Oh iya. Oke, kembali ke niat lagi ya, karena udah niatnya udah beda ya, nanti akhirnya jatuhnya beda. Jadi sebelum aku pulang itu sebisa mungkin saya tuh ninggalin sesuatu yang apa ya, untuk dunia ini bukan malah meninggalkan sebuah kerepotan kan. Iya. Wes neng dunia ngerepoti, neng akhirat soal kerepotan kan nggak keren tuh. Jadi sebelum aku pulang sebisa mungkin kita itu berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan bawa kita ke surga. Bisa jadi dari kebaikan nyingkat ke watu atau sholat duha atau segala macam yang sederhana, itu yang bawa kita ke surga. Dan di Layismu saya ketemu banyak orang, ketemu dengan banyak apa ya, seseorang yang jauh nyun sewu nggak seberuntung saya. Dia sakit-sakitan, dia harus ngejual kambingnya untuk berobat segala macam. Itu akhirnya apa ya, dari kita sering berinteraksi dengan orang itu, simpati kita tuh mulai tumbuh. Jadi dari simpati terus kita nolong, itu bisa jadi yaitu Allah akan nolong saya balik di situ. Dan sebisa mungkin saya memanfaatkan sisa umur ini untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai saya ketika meninggal itu saya nggak nyisain suatu kebaikan, suatu kenang-kenangan yang buruk, yang buruk ya, yang kenangan yang buruk dan tidak menyisain kenangan yang baik. Tapi kalau ya udah terlanjur ya di stop. Nah, stop. Dan ingat, Mulailah kaum rebahan ini ya, kaum rebahan ini bisa jadi ketika Allah manggil kita itu kita sedang rebahan. Iya. Oh ya. Dengan stalking IG-nya mantan. Berat ini. Berat loh. Berat. Lagi stalking IG-nya mantan, terus kita dipanggil itu kan rasanya wah, mubazir banget hidup kita. Karena sesuai kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita, kebiasaannya stalking ya matinya pas stalking. Nah ini Mas, menarik nih, maksudnya gini, Mas Said kan udah di posisi yang maksudnya udah on the track lah gitu lah istilahnya, seperti bisa itu. Mungkin, Nah ini bagaimana cara kita tuh mengajak apa ya, pemuda-pemuda yang belum on the track untuk bisa ikut tracknya. Iya, tracknya maksudnya bukan track trail loh. Oke. Jadi kamu ngajak track trail ya nang pajangan. Oke. Soalnya hobinya trail. Iya, ini penghobi apa motor trail. Karena nek beli kuda tuh mahal, Mbak. Iya. Ini habis sepeda. Ini kemarin ada meme itu, berarti yang kemarin tok update tuh loh. Mau beli sepeda tapi takutnya bulan depan ganti Usum jaran. Padahal wis ana sing kan Sunan Rasul itu kan iki. berkuda ya. Saya kuda pakai motor. Iya. Oke. Kembali ke pertanyaan yang menarik tadi ya. Gimana cara kita mengajak teman-teman kita yang belum satu track dengan kita, satu jalan dengan kita untuk berbuat kebaikan kan. Jadi yang masih suka rebahan tanpa manfaat nih, yang cuma mudoroto. Jadi intinya satu, jangan ngomongin neraka dulu. Iya. Yang penting ngajak dulu gitu. Ngajak dulu. Ikut aku yo.
ya diajak dulu. Kita kalau langsung ujuk-ujuk ngajak ngaji itu susah. Tapi kayak saya nih ketemu dengan teman lama, teman SMP yang dalam tanda kutip belum belum dekat dengan Allah nih. Yang ngajaknya cuma diajak jajan dulu, kita sering-sering komunikasi, kita tanya kabarnya gimana, diajak ke kegiatan layismu gitu ya bisa ya Mas? bisa. Jadi uniknya di Layismu, Sekalian promosi. oke, sekalian promosi. Ada kalengnya nggak? Biasanya ada Uniknya kalengnya. di Layismu tuh ya, kita bisa ngajak siapa saja untuk berbuat kebaikan yang sederhana. Contohnya nih bersih-bersih masjid. Besok ya. Besok di mana Mas? Di Alusuna, Oh, Alusuna. Kelurahan Palembang. Kemarin di tempat saya. Terima kasih tim Siap. BBM. Jadi intinya diajak dulu, jangan langsung tawari, ayo, kowe kok ngene, jangan langsung Ya. kajat, wih, ning rokok nanti radung, rawi, Nah. jangan sampai seperti itu. Nek kayak gitu tuh dia udah sakit hati duluan. Kalau orang sakit hati itu mau diajak apa-apa susah. Susah. Jadi pertama kali nih triknya ajak main dulu lah, ajak adaptasi dulu. Kita kenalin dengan lingkungan kita, kalau dia udah nyaman baru tuh masuk di situ. Ngomongin neraka surga, dia insya Allah akan mudah memahaminya. Akan mengikuti gitu ya. Yang penting Gelem sih, wis gelem sih disyukuri banget. Dan tugas kita tuh mengajak ya. Karena kita itu kan salah satu bentuk dakwah yang paling ringan. Bilang ayo. Yang penting kan ayo ke tempat yang baik-baik gitu loh. Jangan ayo nang ngendi ya kan. Beda lagi gitu. Karena apa ya? Teman saya di kelas saya SMP baru sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu tuh dia dipanggil pulang ke Ramallah di usianya yang baru 19 tahun. Sakit. Ya untungnya alhamdulillahnya dia sosok yang baik di mata saya, dia baik, dia sering berbuat kebaikan. Jadi alhamdulillah dia pulang itu mungkin sambil senyum ya, pulang ke Allah tuh dia bawa oleh ini loh apa yang saya perbuat di dunia. Jangan sampai menyesal ketika nanti sudah jadwalnya terus kita nggak bawa apa-apa tuh sangat menyesal sekali mungkin. Mati nggak harus tua ya. Iya. Mati nggak harus tua. Banyak Mati nggak teman-teman saya melihat tua. bahkan teman pondok saya itu pagi itu masih ngobrol, dia pulang pamit ambil selimut sampai jalan raya dia kecelakaan meninggal. Itu dia insya Allah baik karena dia kan dalam rangka menuntut ilmu kan. Jadi kita nggak tahu kapan nih jadwal kita, apa pas rebahan, apa lagi nongkrong. Bisa jadi kita setelah ini loh ketimbang meriah. opo bisa nih. Udah bawa oleh belum nih? Waduh. Nah, Burung ya Mas. Masih kurang. Udah belum Mbak? kurang. Masih kurang Sama, buahnya. Oh, saya iya, masih iya, kurang jelas. buahnya banget. Kalau kurang itu masih banyak kurangnya. Jadi kita tuh nggak tahu kapan kita pulang, tapi sebelum aku pulang sebisa mungkin saya nggak ninggalin sesuatu yang bisa membawa saya itu ditolak sama Allah untuk masuk surga. Jadi udah ditolak, terus ngerepotin orang tua segala macam itu jangan sampai lah. Jangan sampai hidup kita tuh cuman dibuang-buang untuk membicarakan sesuatu yang nggak penting lah istilahnya. Cuman ngalor ngidul nggak jelas, jangan sampai seperti itu. Biar nggak Mas kayak tadi lu nggak jelas kan banyak pemuda sekarang itu yang cuma nongkrong main game pacaran. Nah itu gimana untuk menyikapinya tuh gimana itu? Menyikapinya oke. Ketika kita fenomena yang sekarang ya, Iya. nongkrong katanya social distancing tapi malah nongkrong nggak Ini jelas. kita harus sosial. Ada jarak ini gitu. Kurang. Kurang. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. Saya non reaktif sudah tes. Ya udah tes dong. Sudah tes. Kayaknya besok lagi. Apa tadi nyikapi kayak gitu tuh sebenarnya ya yang pertama kali kita nggak usah ikut-ikutan dulu. Kalau kita Iya, nanti tapi kadang gini ya Mas, kadang ini gatel pengen ngajak neng kok ya awak dhewe iki durung bener po. Bukan kapasitasnya atau gimana itu kan. Jan iki sudah pengen ada niatan. Ayolah mosok cah nom ki mung rebahan nongkrong tok mbok yo penginnya kan mengajak. Nah itu piye carane gitu. kalau saya pernah ya semacam sosial eksperimen ya. Saya ikut di situ. Ikut Nongkrong juga. nongkrong. Jadi Terus kita nyanyi observasi atau lah. Mereka tuh sebenarnya di situ ngapain dan karena apa. Jadi ketika kita nongkrong tuh kan biasanya denger cerita sambatan. Apakah karena dia tuh
sering nongkrong nggak jelas tuh karena ada faktor di luar itu yang menyebabkan dia sampai di situ, kan kita bisa ngulik di situ tuh. Jadi ada kalanya tuh kita deket dengan orang-orang yang seperti itu biar apa? Biar kita tuh nggak langsung menyalahkan. Jangan sampai kita lihat Mas A itu sering nongkrong, sering ngomong jelek-jelek, sering gibah, kita ngejudge bahwa dia itu wah gini. Padahal kita nggak tahu di baliknya itu dia tuh ada apa sih? Apa karena tanda kutip broken home atau karena apa? Kita nggak tahu. Kalau kita udah tahu permasalahannya, kita lebih mudah buat ngajak dalam kebaikan. Nek masalahnya ditinggal deh. Wah. Curhat di sini. Nanti dulu ya Mas Yuto ya. Oke. Kayaknya Mas Dito ini baru ditinggal DE ya. Sebenarnya udah enggak. beberapa kali. Kok ya disebut Oh, enggak? jadi Jangan-jangan. Oke. Ya toh. Tadi udah dibahas loh tadi. Oh iya sorry. Tinggal ke DE sih. Iya. Sih. Lanjut Mbak Tika, lanjut. Ini waktunya masih banyak kah? Ya 10 menit lagi. Oh 10 menit lagi. Masih ada tambahan yang mau cerita? Tadi kan udah awalnya ceritanya gimana, terus yang udah dilakuin apa aja, tips-tips juga udah, terus apa lagi? Ada pertanyaan nggak Mbak? Kalau nggak ada saya yang tanya. Oh ada pertanyaan lagi. Ada. Oh iya. Baru mau saya simpulkan. Oh iya, jangan nanti dulu. Ini Iya. menarik sekali loh. Ini tuh banyak apa ya, luas sekali ilmu yang harus kita apa ya, kita gali ya. Karena kita itu apa ya, cuma menungso sing akeh dosane, urung siap apa-apa. Ben siap ki kudu disiapke apa aja itu kan juga harus disiapkan. Nah, ini yang menarik dari Mas Said ini kalau melihat kebiasaan orangnya, ini kan wah kok perhatian banget lagi. Jangan-jangan Aduh. Ini Mas Said itu punya kebiasaan ini membuat merchandise itu loh, Mbak. Nek Yang aqua akuarium. ya, Oh. akuarium bukan aquascape ya, tapi Poconscape. ya, poconscape. Di Apa IG ada nggak? Belum. Belum ada. Kayaknya itu menarik loh untuk dibisniskan. Oke. Nah, ini loh yang saya menarik itu kenapa Mas Said itu apa ya jenenge kok tertarik banget dengan Membuat itu. iya membuat tentang atau Itu membuat pocong. dijelaskan dulu. Heeh. Bentuknya kayak apa? Nah, itu kan akuarium, terus ada biasanya kan isinya ikan. ya, itu Kalau isinya kayak liang lahat gitu loh, Mbak. jadi kayak liang lahat tapi dipotong gitu ya ya bentuknya. potong. Jadi kelihatan lapisan tanahnya. Kelihatan pocongnya. jenazahnya. Jenazahnya. Ya, jenazah Ya, bukan itu ya. pocong. Kayak gitu. Pocong kayak Nanti mungkin bisa Iya. diupload di IG ya, Iya. kalau ada yang mau lihat. Nah, itu kenapa seorang masak itu tertarik membuat seperti itu dan apa ya? Mosok cah ngomong ngono kuwi. Nah, itu apa yang membuat tertarik Bisa dirimu untuk dikaitkan dengan Oke. dengan Pulang. tema kan kita ini Berpulang setemanya, ya, buat berpulang ya. Oke. Jadi Ataukah itu sebagai pengingat atau apa? Hobi ya? aja. Atau hobi atau iseng? kalau iseng enggak ya? Atau Jadi, gabut? Oh, bisa karena gabut ya. Jadi ketika saya dulu tuh orangnya jirih, penakut, tapi setelah saya ngalamin sering keluar masuk rumah sakit, sering tidur di rumah sakit, akhirnya apa ya? Mulai berani. Mulai ada terbiasa dengan hal yang seperti itu. Karena di rumah sakit kan macam-macam ya. Oh, tidak seperti itu. Dan seperti itu. Terus ketika pertama kali kenapa saya tertarik bikin kayak gitu, itu saya pernah nengok di Instagram. Saya lupa channel Instagramnya apa. Di situ tuh dia bikin miniatur pocong, cuman pocong tok. Terus saya mikir-mikir nih, kayaknya nek dikasih tanah seru nih. Terus di rumah ada akuarium. Harusnya tadi itu kamu bawa toh, Mas. Oh. Biar ini kan Tadi nggak diketik kok. iya. Harusnya dibawa Oh, buat oke, sampel oke. nih lho. Kan bagus ada propertinya. Propertinya, oke. Terus Besok lagi Mas, episode selanjutnya. oke, siap. Terus apa ya? Kematian itu kan nggak bisa kita pungkiri ya. Kita nggak bisa lari dari kematian. Mau sejauh apapun kita lari itu kita nggak bisa. Jadi kenapa saya bikin itu salah satunya buat pengingat. Ketika saya di kamar, saya mau tidur, saya tuh kayak nyawang apa ya, cerminan saya. Ketika saya mau tidur tuh kan akuariumnya itu kan sekarang saya udah bikin yang besar. Ukuran 1 meter kali berapa ya itu, lumayan besar. Jadi ya isinya juga sama. Sama. Jadi di kamar saya ada 2 pocong, 2 jenazah, 3 sama saya. Medeni mana? Calon. Miniatur. Miniatur ya, oke. Ada 2 jenazah Iya, yang medeni loh. Oke. Jadi ketika saya mau tidur, saya tuh
ngelihat itu otomatis karena di berhadapan-hadapan saya langsung lihat itu dan saya semakin merasa bahwa saya ketika jangan sampai bisa jadi nih saya nanti pulang itu saya belum punya sangu gitu loh. Jadi dari media miniatur pocong tadi setidaknya dia bisa ngingetin saya ketika saya ada di rumah untuk selalu berbuat baik. Jadi kan di luar rumah kan udah ketemu banyak orang baik nih, di kantor juga sering diingetin jangan sampai nanti di rumah tuh lupa. Ya, ini terutama yang cowok nek wis nang kamar terus orang ngopo-ngopo iku kadang mung Terbesit. ya itu stalking terus TikTok. buka TikTok, buka apa. Kau tahu ya? Udah pernah. Kayaknya ada aplikasinya ya. Udah tak hapus. Udah tak hapus, Udah. udah tak hapus. Itu bisa masuk iya, juga ya? kalau ya itu tadi kan apa ya kembali ke pengingat itu tadi kan. Pengingat. Kalau di luar kan sudah mungkin banyak yang banyak mengingatkan. Kadang setan itu menggoda saat kita sendiri ya. Di kamar itu ngalamun, wah mbangane gabut. Mbangane stalking. Stalking apa? Stalking yang mantan atau apa gitu. mantan atau bisa. apa? Kan mending mengingat mah pengen berbuat baik. Nah, itu ya. Jadi setidaknya Sebagai ketika pemicu ya Mas ya. Pemicu nek arti duri iso istighfar gara-gara Nah, lihat sip. pocongnya kuwi mau lho. Setuju nih ya, istighfar. Jangan sampai kita di rumah itu cuma rebahan, nggak inget apa-apa, akhirnya setan masuk di situ kan nggak asik tuh. Dan daripada melakukan hal-hal yang negatif, Negatif. Jadi yang mau pesen Oh, bisa pesan. bisa ke saya nanti gratis. harusnya ada contohnya, ada Gratis? IG-nya nggak? Yang penting ada punya fotonya. akuariumnya nanti tak bikin. Oh, gratis dibuatkan. Buatkan. Kirain udah jadi. gitu. Enggak, beli ya. Udah yang pesan udah banyak tuh Mas. Dulu kemarin dari pimpinan Nasihatul Aisyah Palbapang Oh, Coba pesan. pesan tanahnya tuh tanah asli, mau tak ambilin tanah kuburan tapi nggak tega. medeni Mas. Berat berarti ya Mas ya kalau. Berat. Itu pernah gerak-gerak sendiri Oh, Mas? enggak. Belum ada ya? Nggak lihat tapi. Oh, pas gempa. Ya, sering gempa ya. Apalagi Mbak Tika yang perlu ditanyakan ini? Atau Mbak Tika punya pertanyaan khusus buat Mas Said? Harus khusus ya. Iya, enggak khusus sih, yang umum juga. Atau dari netizen ada. Kan nggak kelihatan komennya, Mas, Iya. Harusnya kelihatan ya Iya, besok kayaknya harusnya. besok kita buat punya TV itu yang melanu. Gimana sih do iklan ora iki mau? Kita mau harap ono sih iklan. Orang silakan. Oke, lanjut Mas. Dan tips terakhir sebelum Ya, ditutup kita, karena sudah 5 menit ya ini ya. Kurang 5 menit Oh ya, lagi. sebentar Mas, Terima ini kasih. ada sponsor nih. Ini kader terbaik kita. Ya, besok Dia episode- aktivis, udah sering ikut BBM, Ya, nyemprot, relawan Muhammadiyah. relawan Muhammadiyah, pokoknya wah idola. Tapi saya masih SMP, jangan di Loh, Ini kader terbaik kader terbaik SMP Muhammadiyah satu Satu Bantul. Bantul. Oke. Dada dulu Mas Abid. Ya. sabar ya nanti ada episode khusus Alvin. Makasih ya Mas David. Semoga menjadi amal kebaikannya, menjadi salah Ini satu salah satu oleh-oleh. ini ya. Salah satu. Kalau niatnya Jalan benar. niatnya benar, niatnya pengen Tampil. masuk. Beda. Gitu. Jadi astagfirullah, berburuk sangka Ya, ini. Astagfirullah. Jadi Apa pesan- tadi tips terakhir tips tadi? terakhir ketika kita itu pengen nyari oleh ke Allah tapi malah kita kebalikannya sering nyalain Allah, kita sering ngeluh di sela-sela rebahan kita. Ingat salah satu ayat favorit saya, ada yang tahu? Apa? Bukan yang tadi. Bukan, Beda jadi kan lagi. Muhammad ya, Ayat itu. sekarang Al-Baqarah Ayat 200 Berapa? 200 berapa? Oh, banyak emang. Oke, ayat terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lama. Nah, itu kan apa ya? Dari ayat itu kan Allah Apa jelasin, artinya? la Artinya apa? yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yaitu Allah itu nggak bakal ngasih cobaan di luar kemampuan kita. Jadi Allah tuh udah janji ke kita, kamu tuh kalau kita kasih ujian tuh ya itu porsimu, kamu nggak bakal apa ya, nggak bisa tuh nggak mungkin. Jadi itu udah porsimu, ketika kamu nanti lulus dari situ kamu ya akan dapat yang terbaik. Kalaupun kamu belum selesai melaksanakan apa ya tadi cobaan itu, ketika kamu dipanggil sama Allah tapi kamu udah tulus
ikhlas menghadapi cobaan itu dan berbenah diri, tidak hanya cuma mensyukuri tapi juga berbenah diri, insya Allah akan dihitung jadi pahala yang baik untuk ketika kita pulang. Ada lanjutannya, la makasabat wa alaiha maktasabat. Artinya apa ya Mas itu? artinya jadi ditafsir. artinya dan Allah itu akan membalas setiap kebaikan kita dengan pahala, dan Allah akan memberikan apa ya, ganjaran, balasan yang setimpal ketika kita melakukan keburukan. Jadi di awal dijelaskan Allah nggak akan membebani di luar kemampuan kita. Di berikutnya Allah jelasin, nek kamu ikhlas menghadapi cobaan itu dengan sesuatu yang baik, Allah akan balas dengan kebaikan, dan ketika kamu melakukan sesuatu keburukan, ya Allah akan balas dengan sesuatu yang buruk juga. Siap, mantap sekali ini Mbak Tika. Bisa apa Mbak? Cerita dari awal sampai akhir tadi kita bisa disimpulkan semua. Iya, harus. Oh, iya. Kan biar teman-teman Netizen. netizen Yang budiman. jamaah IG iya, Facebook iya, dan YouTube YouTube iya, iya. nah, itu bisa apa ya, satu kesimpulan. Oh, iya. Dan bisa dipraktekkan nanti langsung lah setelah Sebelum ini. pulang ya? Sebelum pulang Ke rumah, Ke terus rumah. siapa tahu dipanggil untuk pulang. Nah, iya, jadi kita harus mempraktekkan yang ringan-ringan tadi itu apa? Jadi disimpulin saja. Iya, simpulkan. Jadi kesimpulannya, sebelum kita pulang kita harus bawa oleh-oleh. Yang dimaksud oleh-oleh ini maksudnya pahala. Jadi kita nggak cuman bawa sangunya yang untuk perjalanan kita ke sana, tapi kita juga harus bawa oleh-olehnya yang nanti Yang kita akan persembahkan Dan diterima. dan diterima dan oleh diridhoi. Allah Dan nanti. diridhoi. Terus tips-tipsnya tadi ya, harus banyak-banyak bersyukur. Terus setelah itu melakukan amalan-amalan yang sebenarnya itu kecil tapi kita lakukan secara kontinu, secara istiqomah, sehingga pahalanya itu nanti bisa lebih. Oke, tak cut dikit ya. Oh, kasih. Intinya saya nggak melarang untuk melakukan amalan yang besar Iya. ya. Oh iya. Tapi ketika kita belum mampu untuk melakukan amalan amalan yang yang besar, yang Kita bisa yang ringan. kita yang ringan-ringan dulu aja. Biasanya nek ringan itu udah terbiasa, insya Allah menuju yang besar itu juga diberi kemudahan. Jadi saya nggak melarang untuk berbuat sesuatu yang Besar. amalan yang besar ya. Tapi kalau kita bisa berbuat yang kecil dulu, kita mulai dari yang kecil ya, it's okay. Ya karena kita kan kadang mau melakukan yang besar besar aja susah gitu ya. Yang Kalau kecil susah dulu. ya yang kecil-kecil dulu gitu ya. Kecil-kecil dulu. Oke, yang besar siapa? Jangan nengok ke saya loh, Mbak. Terus Body yang swimming ketiga, ini namanya ini. mengingat kematian ya. Iya. Misalnya Selalu kayak ingat tadi kematian. buat miniatur nanti mungkin bisa pesan atau dengan cara sendiri-sendiri. Ada ide sendiri mungkin. IG-nya apa Mas IG-nya? IG-nya @said Mas. SAIDD_SS. SAIDD_SS. Oh iya, nanti bisa komen di bawah kalau mau minta ulang ID-nya, Mas Said. Instagramnya Mas Said atau mungkin Mas Dito juga. Kalau nomornya Wah, 081. bisa aja. Oh, Nggak bisa. usah lah. Jadi nomor. Wah, nanti jadi ajang promosi ini. Oke, gimana Mbak Tika? Tadi udah disimpulkan udah semuanya? Ya udah disimpulkan, tak tambahin satu Iya. aja. Cara kita bersyukur itu mungkin kita lagi sangat-sangat terpuruk, gimana cara kita bersyukur itu caranya cuman tinggal pegang nadi di mana nih, pergelangan tangan ya, di pergelangan tangan. Itu salah satu cara supaya kita bisa bersyukur. Masih diberi Pengingat. Iya, sebagai Oh ya, ini malah menarik. Menarik. Baru tahu loh ya. Baru tahu. Baru tahu Oh, ya. ya, salah Sederhana satu banget. ya, sederhana banget yang selalu menempel di kita dan Kita nggak pernah nggak merasakan, sadar. nggak Iya. sadar. Itu nikmat yang. Boleh dipraktekkan loh, teman-teman, ini salah satu bentuk. Tapi megang syukur kita. nadinya sendiri-sendiri ya. Iya, jangan Jangan megang nadinya. temennya. Oh, Nah, nanti temennya aja malah- nggak boleh dosa. Nanti buat modus nanti ya. Waduh. Yang Kamu sebelah udah sana jangan ditiru Iya. ya. Tiru yang baik-baik. Sama ini tadi Mbak, kalau Mbak Tika tadi menambahkan satu tadi Nadi. Nadi, kalau saya Tambahan? tambah satu lagi istighfar, selalu istighfar Oh, dimanapun berada dan kapanpun dan sebanyak-banyaknya. Karena seperti tulisan di hoodie saya itu loh, istighfar kita semua pendosa. Kalau ini bukan. bisa sambil nunggu lampu merah dari Ya, Bangun, tuh. Sambil sepeda, sambil sepedaan, tiap kayuan ya. Iya, sambil apa? Sambil Jualan. Kalau Oh, saya iya, belum jualan pernah bisa. nyampein ini di sekolah apa dulu? AM itu ngadain sekolah apa? Tak mau balik, Kamu balik
Saya pernah bilang Allah tuh suka kalau kita miss call ke Allah dengan cara apa? Banyak istighfar ketika di jalan. Asik. Semakin kita sering Langsung jadi caption nanti. jadi sering-sering miss call Allah dengan menyebut asmanya. Salah satu dengan istighfar. Siap. Ini besok untuk episode selanjutnya untuk Oke. kita bahas istighfar Kita itu. tampung temanya ya. Ojo Iya. leren terus istighfar. Oh, ya, Oh, boleh. boleh. Nanti diusulkan ke panitia Oke, ya. siap. Oke, itu aja Mbak Tika Tadi untuk kayaknya ada malam. sponsor. Oh iya. Oh iya. Dibacakan dulu. Ini Tak bacakan ya, boleh ya? silakan. Boleh. Oke, sponsor malam hari ini yang telah mendukung kesuksesan acara pada malam berarti yang pertama yaitu tim kajian Rabu malam Angkatan Muhammadiyah Bantul. Keramat, tim Keramat. keramat. Ya, ini tim Minggu depan insya Allah sudah mulai. lagi. Oke, alhamdulillah. Doakan dan ayo kita ramekan. Mulai offline. Offline tapi ya. Online. Oh, masih online. Ya, masih daring. Dan juga Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul. Ini supportnya luar biasa. Terima kasih Untuk, Pak oke, komputernya. Pak Dayat, terima kasih Pak Dayat. Lalu ada JPN Network, Your Internet Solution. Niten Tringo Bantul 0856 4323 112 yang telah membantu kelancaran koneksi ya. Ya, Salah satu. siap. Koneksi untuk Streaming. streaming. Insya Allah jadi amal kebaikan juga. Amin. Yang ketiga ini spesial dari pimpinan ranting Nasaitul Aisyah. Umami Snack Ya, ya. Karasan Pak Bawang Bantul. Sih, Man. Tapi snack ra ono iku itu. Iya. Entek. Adanya mie tidak sedap ini. Iya. Ini ada di belakang. Nomornya 0896 8229 7452. Atau bisa di IG-nya langsung. Apa? Itu apa itunya? Enggak tahu. Oh, Ada oh, apa? umami Oh ya, atau langsung kepada ownernya. ya ownernya. Lalu yang terakhir At yaitu apa tadi belum diteruskan? @umi masih toh. Oh ya. Kayak TK. Wes. Iya. Lalu ada garasi digital, spesial mug, foto, celengan, pin dan lain-lain. Ini kalau yang mau pesan merchandise buat Ya. dakwah, buat souvenir bisa. Buat sekolahnya bisa. Aduh, bisa. Jam dinding. Terus apa tadi? Celengan, Jam gantungan bunyi. kunci. 089 654 686 555. Atau langsung ke ownernya, Kang Kang Rosid Rosid. Hanif. Ketua Batko Kecamatan Bantul. Mungkin itu sponsor malam hari ini Ya. Oke. Ada titipan lagi? Mau sponsor boleh menghubungi. Oh iya, masa Oh iya, nggak kalau satu. disebutin? Utama nggak disebutin ya? Utomo- Jahat ini yang iya, tulis ini. ada lagi. Apa? Utomo Fashion. Utomo Collection apa Utomo Fashion? Fashion Utomo boleh, Fashion. collection boleh. Berada di Pasar Bantul. Pasar Bantul, Ruko Pojok Lor Wetan. Ya. Lalu ada juga klinik ambulan Ya, yang telah klinik membantu ambulan. sponsor Oh, putra iya. tercinta. Ada juga Mas. Apa? Warungmu ini Oh, beli di iya. warungmu ini. Warungmu. Pas sama warungmu. Ya. Siap. Dari teman-teman di media sosial kalau mau belanja bisa di warungmu. Kantornya Online ya, di langsung diantar ya. Ya. Hubungi adminnya. Gue silakan. Oke, itu Kita tutup. cukup sekian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya masih belajar. Kita Kalau- sama-sama belajar Sama-sama bersama. belajar. Kalau saya salah tolong diingatkan. Ketika saya salah langkah tolong ditegur. Dan Jewer. ketika nanti siapa yang duluan masuk surga, kalau nggak ada saya ya Ditengok. ditengok, Kok ditengok? diajak, Diajak. diadukan ke Dibisikan. Allah. Kalau Kayak koncoku mbiyen. Said itu dulu pernah bareng Mas Dito ngaji, Amin. kayak gitu ya. Tolong Mbak diajak Tika lah. nggak sebut Oh iya, Mbak. Mbak Kartika pernah di warung bantu-bantu gitu. Jadi Bantu-bantu. jadi di sini saya masih belajar dan juga banyak sekali kekurangan, mau dimaafkan ya teman-teman ya. Saling mengingatkan lah. Saling mengingatkan, saling memaafkan dan saling mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Sebelum aku Al-Quran pulang, wanita. Urung. Aku mau ngomong ke mau gue. sebelum aku pulang ya sebisa mungkin kasih manfaat yang banyak. Dan membawa bekal yang membawa banyak, bekal. bukan bekal uang ataupun harta yang lainnya karena besok kita tidak ada saku di Kain kafan. kain covernya. Nah, request saya yo di Utomo Jahit. Fashion itu bisa. Jahit dewe. Jahit dewe. Bisa nggak Mbak itu pesan?
saya ditempati. Iya, di tempat. Oke, Oke, itu nanti nggak rampung-rampung nih. Oh Ya. iya, kita tutup salam nanti bareng aja dulu, ya. ya. Oh, belum lagi. Kita besok jangan lupa episode ketiga. bersama Mbak Umami. Ya, itu ownernya Umami Snack. Besok- Dan akan dibersamai oleh Siapa ya? Mbak Yunita atau Mbak Oh, kita Tika. next. Tidak aja besok Oh, ya. iya. Ada Pokoknya ada intinya ininya, besok bannernya. bareng Mbak siapa? Mbak- Namanya tadi lupa saya. Umi. Ya itu. Oh, Mbak Umi. Ya. Mbak Umi. Ya. Sudah. Udah dimakan. Jangan lupa episode ketiga ya. Episode ketiga besok insya Allah Jumat malam Sabtu tanggal sekian. Tanggal sekian Mbak ya. Ah, Lupa. pokoknya depan. besok Minggu malam depan, Sabtu ya. Insya Allah Fast Call Talk akan datang kembali di episode ketiga. Udah. Gitu aja. Tutup bareng-bareng salamnya. Ya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Bila taufiq hidayah, Nun wal kolam ya turun. fastabil Fastabilu khairat. khairat. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.